Hai, kembali lagi bersama kami, peserta Latsar CPNS Kementerian Keuangan. Kali ini, kami akan menyampaikan hasil analisis kasus penerapan core value ASN berakhlak di tokoh dalam sebuah film dengan judul Dengan Hati. Kami dari kelompok 1 terdiri dari Gabriela Kunti Putri Utami, Caesari Tabunga Permata Hati, dan Joel Paskali Sitinja. Pada film pendek berjudul Dengan Hati menceritakan mengenai kisah seorang pegawai Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak yang bernama Bagus. Bagus sendiri merupakan pelaksana yang menjabat sebagai OC selama 4 tahun. Namun, dia harus dipindah ke seksi pelayanan karena seksi tersebut membutuhkannya. Pada mulanya, Bagus merasa sedih dan demotivasi karena harus meninggalkan pekerjaannya sebagai OC yang telah dia lalui sejak lama. Pada minggu pertama penempatannya di seksi pelayanan, Bagus ditempatkan pada ruang berkas. Di ruang berkas, dia belajar segala macam SOP yang ada di seksi pelayanan. Baru setelah dia 1 minggu di ruang berkas, Bagus ditugaskan di tempat pelayanan terpadu atau di loket. Tak terasa, hari di mana Bagus menjaga TPT pun tiba. Bagus sudah menyiapkan baju terbaiknya, rambut terapinya, dan juga merapikan tempat-tempat di ruang TPT. Namun, pada hari pertama, Bagus mengalami banyak kendala, seperti berkas yang terlalu banyak, WP yang marah-marah. Hal ini disebabkan karena memang dia baru pertama kali menghadapi WP. Mengingat sebelumnya Bagus adalah seorang OC yang pekerjaannya tidak pernah berhubungan dengan WP. Bagus merasa sedih dan pusing karena pekerjaannya di hari pertama sudah berantakan. Melihat kinerja Bagus yang kurang baik di TPT, atasan Bagus pun mengancam bahwa jika Bagus tetap seperti ini, Bagus akan dikembalikan ke seksi sebelumnya. Dengar hal tersebut, Bagus merasa sedih. Ia merasa segala usahanya belajar SOP pelayanan tidak ada gunanya. Tiba-tiba Bagus mengingat pesan dari ibunya bahwa jika kita bekerja, haruslah dengan hati, ikhlas, dan menjadi diri sendiri. Keesokan harinya, Bagus pun mempersiapkan dirinya dan juga mengingat pesan ibunya. Bagus pun bekerja di TPT dengan lebih baik dan dia mendapat penghargaan dari atasannya jika dia sudah bekerja dengan baik. Tak lama setelah itu, Bagus pun dinobatkan sebagai pelaksana terbaik di kantornya. Bagus pun merasa bangga atas usaha dan apa yang telah dipesankan ibunya, yaitu bekerja dengan hati. Adapun dari film tersebut, nilai-nilai berakhlak yang telah diterapkan ialah yang pertama, nilai berorientasi pelayanan. Bagus sebagai tokoh utama terbukti selalu mengupayakan pemberian pelayanan prima. Bagus selalu melakukan perbaikan tiada henti demi memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat menjadi sangat puas. Bagus juga berusaha cekatan dalam membantu dan selalu ramah dalam melayani wajib pajak. Kemudian nilai akuntabel. Terbukti dalam film tersebut, Bagus telah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Bagus dengan tegas menolak segala bentuk pemberian atas pelayanan yang telah ia berikan, karena melayani dengan hati tanpa harus imbalan lagi. Bagus sudah menerapkan nilai kompeten. Hal ini ditunjukkan dari sikapnya yang terus mau belajar. Ketika dia dipindah di seksi pelayanan, dia langsung belajar SOP-SOP yang ada di seksi pelayanan untuk mengupgrade ilmunya. Tentu, hal ini sangat sesuai dengan nilai kompeten yang menunjukkan bahwa Bagus selalu mengupgrade skill-skillnya, khususnya di seksi di mana ia ditempatkan sekarang.
Kantor di mana Bagus bekerja sudah menerapkan core value harmonis. Hal ini bisa dilihat ketika rekan kerja Bagus senantiasa membantu Bagus dan memberikan materi-materi apa saja yang harus dia pelajari di seksi pelayanan. Selain itu, atasan Bagus selalu mengapresiasi bawahannya jika bawahannya mengerjakan hal-hal dan pekerjaan yang baik. Nilai loyal dapat kita lihat dari sikap perilaku Mas Bagus yang berdedikasi dan berkomitmen tinggi untuk kepentingan bangsa dan negara. Sikap ini ditunjukkan Mas Bagus sebagai abdi negara yang melayani wajib pajak dengan sepenuh hati serta dengan pelayanan yang prima. Selanjutnya, nilai adaptif juga dimiliki oleh Mas Bagus. Mas Bagus pada awalnya bekerja sebagai operator konsol atau yang sekarang disebut administrator sistem selama kurang lebih 4 tahun. Setelah 4 tahun, Mas Bagus diminta untuk menjadi petugas loket karena kekurangan pegawai oleh atasannya. Namun, sebelum itu Mas Bagus bertugas di bagian berkas selama 1 minggu. Hal ini menggambarkan bahwa Mas Bagus mampu beradaptasi dimanapun dia ditempatkan. Untuk mengatasi perubahan tugas yang terjadi, Mas Bagus senantiasa belajar. Dia sangat senang membaca buku seperti communication skill dan juga buku SOP tentang pelayanan. Nilai kolaboratif juga dapat kita lihat melalui sikap perilaku Mas Bagus. Mas Bagus memiliki hubungan yang baik kepada atasan dan juga pegawai lainnya. Dengan sikap kolaboratif, Mas Bagus mampu mengembangkan dirinya menjadi lebih baik lagi, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak. Pada kasus ini, terdapat pelanggaran terhadap nilai berakhlak yaitu nilai akuntabel. Akuntabel sendiri berarti bertanggung jawab kepada pekerjaannya. Mas Bagus pada awalnya belum mampu mengerjakan tugasnya dengan baik. Dampak dari tidak diterapkannya nilai ini, yaitu kurangnya mutu pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, serta turunnya kepuasan wajib pajak atas pelayanan yang diberikan. Untuk mengatasi hal ini, Mas Bagus perlu belajar dengan cepat dan bekerja dengan hati, sehingga pada akhirnya dapat memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak. Sekian video dari kelompok kami, dan terima kasih sudah menonton.